Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para bosku dan bestiku, kembali lagi di channel Dapian Novel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita novel Cinta dan Kesetiaan, part 44. Jika menyatukan kening mereka setelah mencium lembut bibir Pia, pria itu membelai wajah sang istri dengan telapak tangannya yang terasa dingin, karena pria tersebut terlalu panik dan khawatir akan keadaan Pia. Pia menjerit mengejutkan Jiga. Pria itu cemas begitu melihat wajah sang istri yang tampak sedang menahan rasa sakit yang teramat sangat. "Hei, bisa lebih cepat!" teriak Jiga kepada supir ambulan yang membawa mereka menuju rumah sakit. "Sudah saya usahakan tuan," jawab sang sopir tersebut masih dengan terus terfokus pada lalu lintas yang ada di hadapannya. Lagi-lagi, Pia menjerit merasakan rasa sakit, membuat Jiga yang mendengarnya bertambah panik. "Lebih cepat lagi!" teriak Jiga emosi. "Kau tidak dengar, istriku sedang kesakitan," maki Jiga. Pria itu cemas dan khawatir melihat keadaan Pia. "Sabar tuan, sebentar lagi kita akan sampai di rumah sakit." Suster yang berada di samping sang supir menjawab mencoba untuk menenangkan Jiga. Sebenarnya suster tersebut ingin membantu Pia agar lebih rileks. Namun karena sedari awal Jiga menolak, ada orang lain di area bagian belakang ambulan. Akhirnya suster tersebut terpaksa memberi instruksi kepada Pia dari kursi depan. "Nyonya, sebaiknya Anda tarik napas lalu hembuskan perlahan." Suster tersebut memberikan instruksi yang langsung diikuti oleh Pia. Pia semakin erat menggenggam tangan suaminya, membuat Jiga semakin tak tega melihat Pia sang istri yang sedang kesakitan. "Sabar sayang, kau pasti bisa," ucap Jiga sembari dorongan semangat kepada istrinya. "Baby J, ayo jangan nakal, kasihan mami sayang," Jiga mengucap sembari membelai perut istrinya tersebut. "Kau bisa menyetir tidak sih? Mengapa mobil ini berjalan sangat lambat?" Jiga terus mengumpat karena mereka tak kunjung tiba di rumah sakit, sementara sang istri sudah sangat kesakitan. Mereka berdua yang berada di kursi depan hanya bisa menggelengkan kepala mendengar segala makian dan umpatan tuan muda itu. Mereka mengerti bahwa Jiga hanya terlalu panik melihat kondisi sang istri. Sementara itu, di mobil lain, Erik bersama dengan Mia, juga Ayu dan si kembar ikut menyusul ke rumah sakit untuk mengetahui keadaan Pia. Mereka semua khawatir terjadi sesuatu pada ibu muda itu. "Bagaimana keadaanmu?" tanya Erik pada Mia, masih tetap berkonsentrasi pada kemudinya. "Aku baik," jawab Mia singkat. Jujur, gadis itu masih sedikit kesal dengan kekasihnya Erik yang beberapa hari ini tidak menghubunginya. "Maafkan aku," ucap Erik tulus. "Aku hanya tidak ingin membuatmu khawatir," sambung Erik sembari membelai rambut kekasih kecilnya tersebut. Pria itu sadar bahwa ia bersalah telah mengabaikan Mia selama 2 hari. Namun semua itu sengaja ia lakukan agar gadisnya itu tidak cemas akan keadaannya yang sempat mendapatkan musibah. Mia terdiam mendengar permintaan maaf Erik. Sebenarnya gadis itu sudah tidak marah. Hanya saja ia juga malu karena di kursi belakang ada Ayu serta si kembar. "Aku mengerti," jawab Mia. Untuk saat ini, dia tidak ingin membahas lebih dalam lagi tentang apa yang terjadi pada Erik, termasuk tentang hubungan kekasihnya itu dengan wanita yang bernama Sarah. Akhirnya, ambulan yang membawa Pia pun tiba di rumah sakit. Para perawat yang bertugas segera membawa ibu muda itu ke dalam ruangan untuk diperiksa. Karena kehamilan Pia belum mencukupi waktunya, maka perlu dilakukan berbagai pemeriksaan untuk mengetahui lebih lanjut kondisi ibu serta janinnya. Jika terus mengikuti di samping berangkar, pria itu terus menggenggam erat dengan Pia memberi istrinya dorongan semangat. Namun saat Pia akan diperiksa oleh seorang dokter, tiba-tiba Jiga marah. Dia melarang dokter laki-laki itu untuk menyentuh istrinya. "Jangan sentuh," bentak Jiga membuat semua orang yang berada di sana terkejut. "Tapi tuan, Nyonya memerlukan penanganan segera," sanggah dokter tersebut yang memang belum lama bertugas di rumah sakit itu. "Panggil dokter Teresa, aku ingin dia yang menangani istriku," ucap Jiga kukuh, tak mengizinkan dokter pria itu menyentuh istrinya. Hanya perawat wanita saja yang dibiarkan oleh Jiga. "Tapi tuan, dokter Teresa sedang menangani pasien lain." Dokter tersebut kembali bersikeras menentang sikap Jiga. Pria itu tidak mengetahui siapa Jiga dan juga tidak memahami sikapnya. Oleh karena itu dia terus menantang tuan muda tersebut. "Kau?" geram Jiga. "Maaf Tuan Jiga,
Biarkan saya memeriksa terlebih dahulu keadaan Nyonya. Setelah dokter Teresa yang baru saja datang. Dokter kandungan wanita itu baru saja selesai membantu proses persalinan ketika seorang suster datang untuk memberitahu bahwa Jiga tidak membiarkan siapapun menyentuh istrinya yang tengah kesakitan. Jiga mengangguk menyetujui ucapan dokter Teresa. Pria itu juga ikut masuk untuk menemani istrinya saat dilakukan pemeriksaan. Pia sendiri hanya bisa berdecak kesal di sela-sela rasa sakitnya. Wanita itu tidak habis pikir bagaimana Jiga harus mendahulukan sifat positifnya ketika dia harus menahan rasa sakit yang terus menderanya. Dokter Teresa segera memeriksa keadaan Pia karena usia kehamilannya belum mencukupi. Maka sebisa mungkin ia mencegah Pia untuk melahirkan secara prematur. Wanita itu menyuntikkan tokolistik untuk menunda atau menghentikan kontraksi yang Pia alami saat ini. Dokter Teresa berusaha untuk membuat Pia bertahan dengan kehamilannya karena melahirkan secara prematur akan membahayakan bagi Pia dan juga anak yang dikandungnya tersebut. Berangsur-angsur, rasa sakit yang dialami oleh Pia mereda. Wanita itu pun akhirnya terlelap setelah dokter Teresa menyuntikkan ACS dan juga memasang infus di lengan Pia. Jiga memandang sendu wajah istrinya yang tengah terlelap. Dia tidak menyangka bahwa hamil dan melahirkan akan membuat istrinya merasakan sakit seperti itu. Rasa bersalah pun menjalar ke dalam hatinya. Penyesalan Jiga karena 5 tahun lalu tidak dapat menemani istrinya melewati masa-masa seperti ini. Jiga tahu pasti sangat berat bagi Pia menjalani kehidupannya selama 5 tahun belakangan. Wanita itu hamil, melahirkan bahkan membesarkan kedua buah hatinya seorang diri, tanpa kehadiran sosoknya yang merupakan ayah kandung dari kedua anak kembarnya tersebut. Jiga mengecup punggung tangan Pia dan juga kening istrinya itu dengan lembut. Aku berjanji tidak akan pernah membuatmu merasakan kesakitan lagi. Jiga berjanji dengan berbisik di telinga istrinya yang tengah terlelap. Tuan, bisakah kita bicara sebentar? Dokter Teresa terpaksa mengganggu aktivitas Jiga karena memang ada sesuatu yang harus ia sampaikan kepada pria tersebut. Jiga mengangguk kemudian mengikuti langkah dokter Teresa keluar dari ruangan tempat Pia dirawat. Ada apa? Tanya Jiga sedikit tegang. Dokter Teresa menghela napas. Wanita itu takut Jiga akan tersinggung atas apa yang ingin disampaikannya. Cepat katakan dok, desak Jiga. Pria itu benar-benar ingin tahu apa yang akan disampaikan oleh dokter Teresa mengenai kesehatan istri dan calon anaknya itu. Dokter Teresa memanggil Jiga untuk membicarakan kondisi kesehatan Pia. Kehamilan Pia yang baru memasuki minggu ke-36 membuat wanita itu rawan untuk melahirkan bayi yang prematur. Apa Tuan tidak mendengarkan pesan saya tentang kehamilan Nyonya? Tanya dokter Teresa sedikit ketus. Walau Jiga adalah seorang pengusaha yang mempunyai kuasa besar, tetapi jika menyangkut tentang masalah nyawa, dokter Teresa merasa berhak untuk menegur laki-laki tersebut. Maksud Anda apa dok? Tanya Jiga tak mengerti akan ucapan dokter Teresa. Dari awal sudah saya jelaskan bahwa Nyonya tidak boleh mengalami stres karena hal itu akan berpengaruh bagi kesehatan Nyonya dan juga janinnya. Dokter Teresa menjelaskan apa letak kesalahan Jiga sehingga membuat Pia mengalami kontraksi sebelum waktunya. Jiga terdiam. Pria itu mengerti bahwa ini adalah salah satu kesalahannya. Walau selama ini dia telah berusaha untuk menjaga suasana hati Pia, namun kejadian tadi di pesta ulang tahun si kembar pasti berdampak buruk pada kesehatan wanita itu dan juga bayi yang dikandungnya. Maafkan saya dok, ucap Jiga penuh dengan penyesalan. Saya akan berusaha sebisa mungkin menahan kehamilan Nyonya, karena untuk saat ini perkembangan janin masih belum terlalu sempurna. Jelas dokter Teresa. Lakukan yang terbaik dok, perintah Jiga. Pria itu tidak mau tahu apa dan bagaimanapun caranya, yang terpenting istri dan calon anaknya bisa selamat. Untuk sementara, Nyonya harus bed rest total hingga 2 minggu ke depan. Nanti setelah itu kita baru bisa melihat apakah Nyonya bisa melahirkan secara normal atau harus terpaksa dengan persalinan cesar, ungkap dokter Teresa, berusaha menjelaskan segala kemungkinan yang akan terjadi pada Pia dan juga janin yang tengah dikandungnya. Jiga mengangguk, setuju. Pria itu tidak peduli bagaimanapun cara istrinya akan melahirkan nanti. Bagi Jiga yang terpenting adalah keselamatan istri dan juga calon buah hatinya.
Baiklah kalau begitu, saya permisi Tuan. Dan sekali lagi ingat pesan saya. Jaga emosi Nyonya, usahakan Nyonya harus tetap tenang dan rileks. Dokter Teresa kembali mengingatkan Jiga. Lagi-lagi, Jiga hanya mengangguk sebagai balasan atas peringatan yang diberikan oleh Dokter Teresa. Sepertinya untuk saat ini, Jiga merasa harus mengisolasi Pia agar tidak sembarang berita yang didengar oleh istrinya tersebut, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kondisi kehamilan Pia. Sementara itu di bagian lain dari rumah sakit yang sama, seorang gadis tengah berjuang melawan maut yang hampir saja merenggut nyawanya. Gadis yang menjadi korban atas tindakan kriminal kakak kandungnya sendiri. Gadis yang selama ini selalu dimaafkan oleh kakaknya yang kejam dan picik. Gadis yang bernama Sera itu kini tengah berjuang di meja operasi untuk proses pengangkatan peluru yang bersarang di punggungnya. Sera cukup beruntung karena peluru yang dilesatkan Rio tidak masuk terlalu jauh ke dalam tubuhnya, sehingga tidak menembus ke jantung gadis tersebut. Jordan menunggu di depan ruang operasi dengan keadaan cemas. Pria itu merasa khawatir atas apa yang terjadi pada gadis yang baru saja diangkatnya menjadi asisten pribadinya tersebut. Jordan merasa iba kepada Sera, karena dengan kematian kakaknya otomatis gadis itu kini tinggal sebatang kara. Maka dari itu Jordan merasa harus bertanggung jawab pada Sera. Ditambah lagi dengan kenyataan gadis itu telah menyelamatkan nyawa Jiga, suami dari sepupu yang paling disayanginya. Setelah beberapa jam, akhirnya operasi berjalan dengan sukses. Dokter pun segera memindahkan Sera ke dalam ruangan perawatan dengan keadaan gadis itu masih belum tersadar akibat pengaruh obat bius yang masih bekerja di dalam tubuhnya. Jordan menatap sendu ke arah gadis yang kini tengah berbaring lemah di atas ranjang rumah sakit. Ada raut kesedihan terpancar dari mata pria tersebut begitu memandang Sera. Entah karena iba terhadap nasib buruk gadis itu, atau karena rasa tanggung jawab Jordan sebagai atasan Sera. Bagaimanapun juga Jordan lah yang mengajak Sera untuk menghadiri pesta ulang tahun keponakan kembarnya tersebut. Andai saja aku tak mengajaknya ke sana, tentu hal buruk ini tak akan menimpanya, kata pikiran Jordan. Rasa bersalah pun menghinggapi hati pria tersebut. Namun semua telah terjadi dan tak ada seorang pun yang dapat merubahnya. Maka dari itu yang dapat Jordan lakukan adalah menjaga gadis yang kini tak lagi mempunyai saudara alias sebatang kara tersebut. Setelah menempuh perjalanan yang cukup lama akibat kemacetan lalu lintas di kota New York, akhirnya Eric, Mia beserta Ayu dan si kembar pun tiba di rumah sakit tempat Pia dirawat. Mereka bergegas menuju ruang perawatan Pia setelah Eric menanyakan kepada resepsionis di mana tempat wanita itu dirawat. Di dalam kamar, Jiga tampak menggenggam lembut tangan istrinya yang masih terlelap. Ada sedikit penyesalan di ruang hati Jiga, seandainya saja ia lebih waspada dan juga berhati-hati. Tentu kejadian seperti ini di acara pesta tadi tidak mungkin ada. Maafkan aku sayang, lirih Jiga mengecup punggung tangan istrinya. Maaf, selama ini aku selalu membuatmu terluka, kata Jiga kembali memohon maaf karena tak bisa menjaga istrinya yang sangat dicintainya tersebut. Sejak awal perkenalan, pernikahan, bahkan hingga kini Pia tengah mengandung anak ketiga mereka. Terlalu banyak kesulitan yang harus ditanggung oleh wanita yang kini telah menjadi ibu dari anak-anaknya tersebut. Jiga menyesali dan merutuki kebodohannya selama ini. Pria itu akhirnya menyadari bahwa semua kemalangan yang menimpa Pia sejak awal pernikahan mereka penyebabnya adalah dirinya sendiri. Dia mulai penculikan Pia di hari pernikahan mereka, kejadian pesta ulang tahun perusahaan yang hampir saja membuat Pia terluka andai tak ada Pelo yang menyelamatkannya, pergi dan menghilangnya Pia selama 5 tahun karena kata-kata hinaan yang pernah dilontarkan pada istrinya itu. Semua adalah akibat dari kelalaian dan juga kebodohannya. Bahkan hingga mereka dipertemukan kembali dan kini Pia tengah mengandung anak ketiga mereka. Jiga masih tetap lalai dalam menjaga kesehatan dan keselamatan istrinya tersebut. Tanpa Jiga sadari, sebulir air mata menetes dari pelupuk matanya. Sebuah tangisan harga dari sebuah penyesalan yang menggerogoti hatinya. Aku berjanji, mulai saat ini dan seterusnya, aku akan selalu menjagamu dan anak-anak kita.
tak akan kubiarkan seorang pun merusak kebahagiaan keluarga kita. Jiga berjanji di hadapan Pia sembari mengecup punggung tangan istrinya, lalu ia juga mencium perut besar wanita itu. Air mata Jiga menetes membasahi gaun yang dikenakan Pia, membuat wanita itu akhirnya terbangun dari tidur lelapnya. Pia menatap, kemudian membelai kepala suaminya yang kini tengah menciumi perutnya. Mungkin menyapa baby J yang masih berada di dalam sana. Mendapat belayan dari Pia membuat Jiga akhirnya mendongakkan kepalanya. Pria itu menatap sang istri dengan tatapan lembut dan hangat, tatapan penuh kasih sayang yang membuat hati Pia terenyuh. Wanita itu pun bangun dari tidurnya, kemudian memeluk sang suami dengan mesra. Pia membelai kepala Jiga yang membuat pria itu akhirnya mendongakkan kepalanya. Jiga menatap sang istri dengan tatapan lembut dan hangat, tatapan penuh kasih sayang yang membuat hati Pia terenyuh. Wanita itu pun bangun dari tidurnya, kemudian memeluk sang suami dengan mesra. Jiga membalas pelukan mesra istrinya dengan erat, seolah tak ingin melepaskan, apalagi kehilangan wanita yang paling dicintainya tersebut. "Terima kasih sayang," bisik Jiga di telinga sang istri. Kemudian pria itu pun mengecup puncak kepala Pia dan membelai rambut panjang istrinya tersebut. Pia melonggarkan pelukannya, lalu menatap mata amber milik suaminya itu. "Untuk apa?" tanya Pia, tak mengerti alasan suaminya mengucapkan terima kasih. Jiga tersenyum, kemudian pria itu mengecup kening istrinya. "Untuk kesabaranmu," jawab Jiga lalu mengecup pipi kanan Pia. "Untuk kesetiaanmu," tambah Jiga kini mengecup pipi kiri Pia. "Untuk kesempatan yang kau berikan padaku," lanjut Jiga. Terakhir pria itu mengecup lembut bibir istrinya dan berbisik, "Untuk semuanya." Jiga kembali mencium bibir Pia penuh kelembutan, yang disambut oleh Pia dengan perasaan yang penuh kasih sayang. Ketukan di pintu terdengar membuat ciuman yang mulai memanas itu pun berakhir. Mereka menatap ke arah pintu, menantikan siapa yang datang dari ruangan tersebut. "Mami," panggil Jelin begitu memasuki ruangan dan melihat keberadaan sang ibu. Jelin berlari menghampiri sang ibu yang diikuti oleh Aiden di belakangnya. Ayu, Erik, dan Mia pun menyusul kedua bocah kembar itu untuk masuk ke dalam ruangan tempat Pia dirawat. Pia merentangkan tangan untuk menyambut kedua buah hatinya dengan pelukan hangat dari seorang ibu. Jiga mengangkat kedua putra dan putrinya ke atas ranjang agar dapat memeluk sang ibu. Kedua bocah itu pun memeluk Pia dan bebarengan mengucap pipi kiri dan kanan sang mami. Jiga menyaksikan dengan gemas tingkah laku kedua bocah tersebut. "Dedi tidak dipeluk dan dicium seperti mami," ucap Jiga pura-pura merajuk kepada Aiden dan Jelin. Kedua anak kembar itu pun menoleh berbarengan. Kemudian mereka pun segera menarik ayahnya untuk bergabung bersama dalam pelukan. Sehingga jadilah mereka berempat berpelukan, menggambarkan keluarga kecil yang bahagia. Bahkan mereka berpelukan 5 orang dengan baby J yang masih berada di dalam perut Pia. Ayu menitikkan air mata bahagia melihat pemandangan di depannya. Hatinya membuncah melihat kebahagiaan dari keluarga kecil putra semata wayangnya tersebut. Tak ada lagi yang diinginkan oleh wanita paruh baya itu selain melihat anak menantu serta cucu-cucunya hidup dengan sehat dan bahagia. "Pah, andai kau masih ada, tentu kau akan merasa bahagia melihat mereka," kata batin Ayu. Wanita paruh baya itu teringat dengan mendiang suaminya. Dahulu mereka ingin Jiga cepat menikah karena ingin segera menimang cucu. Namun rupanya Tuhan berkehendak lain. Dia lebih sayang pada suaminya, sehingga memanggil Danu terlebih dahulu sebelum pria itu sempat melihat cucu dan juga melihat kebahagiaan rumah tangga putra mereka satu-satunya. Erik dan Mia juga merasa terharu melihat pemandangan keluarga bahagia tersebut. Erik yang menjadi saksi bagaimana terpukulnya Jiga saat Pia meninggalkannya pada waktu itu, merasa sangat bahagia karena kini tuan mudanya tersebut telah mendapatkan kebahagiaan yang memang pantas untuk dia peroleh. Sedangkan Mia yang turut menyaksikan bagaimana perjuangan Pia dalam membesarkan si kembar tanpa seorang suami yang mendampinginya merasa lega dan senang. Karena kini wanita yang telah dianggap seperti kakak kandungnya sendiri itu telah bersatu kembali dengan suaminya.
Mia juga bahagia karena pada akhirnya Aiden dan Jelin dapat bertemu dan berkumpul dengan ayah kandungnya. 2 minggu sudah Pia menjalani perawatan di rumah sakit. Kondisi wanita itu dengan janinnya juga telah membaik. Menurut hasil pemeriksaan dokter Teresa, Pia dapat menjalani persalinan normal karena saat ini sang janin di dalam perutnya telah tumbuh dengan sempurna. Kini, mereka hanya tinggal menunggu Pia mengalami kontraksi untuk memulai proses persalinannya. Semua keluarga telah siap menyambut kehadiran baby J ke dunia, termasuk Aiden dan Jelin yang begitu antusias menantikan kelahiran adik mereka. Sementara itu, keadaan Sarah perlahan telah membaik. Jordan selalu setia menemani dan merawat gadis itu dengan tak kenal lelah. Bahkan terkadang Jordan membawa beberapa pekerjaannya ke rumah sakit karena pria itu tidak ingin meninggalkan Sarah seorang diri. Sebenarnya berkali-kali Sarah memaksa Jordan untuk pergi ke kantor untuk menyelesaikan pekerjaannya di sana karena gadis itu merasa sungkan jika Jordan yang pada dasarnya adalah atasannya harus menjaga dan merawat dirinya yang hanya seorang asisten pribadi. Namun hal itu tidak pernah digubris oleh Jordan. Siang dan malam pria itu selalu menemani Sarah. Dengan atau tanpa membawa pekerjaan, pria itu selalu berada di sisi gadis cantik tersebut. Hari ini adalah hari terakhir Sarah berada di rumah sakit. Gadis itu telah pulih sepenuhnya, sehingga dokter pun mengizinkan Sarah untuk pulang. "Sudah siap?" tanya Jordan pada Sarah, yang telah bersiap untuk keluar dari rumah sakit hari ini. Sarah mengangguk, menjawab pertanyaan Jordan. Gadis itu melangkah perlahan menyusul Jordan. Namun, sebelum mereka keluar ruangan, ketukan terdengar seiring pintu yang didorong terbuka dari luar. Eric masuk ke dalam bersama dengan Mia. Pria itu baru mempunyai kesempatan untuk bertemu dengan Sarah dan juga bermaksud memperkenalkan Sarah pada Mia, kekasihnya, agar tak ada lagi kesalahpahaman di antara mereka. "Bisakah kita bicara sebentar?" tanya Eric pada Sarah, berharap gadis itu masih mau mendengarkan ia berbicara. "Tentu, ada yang ingin kubicarakan juga dengan kakak." Sarah menjawab karena ia juga ingin meminta maaf pada Eric atas apa yang pernah dilakukan oleh Rio, kakaknya, pada pria tersebut. "Sebaiknya aku keluar," pamit Jordan yang merasa tidak pada tempatnya. Pria itu berpikir mungkin ada hal pribadi yang ingin mereka bicarakan bertiga. "Tidak perlu," jawab Sarah dan Eric berbarengan. Karena memang apa yang akan mereka katakan bukanlah hal pribadi yang harus mereka tutup-tutupi. Jordan pun mengangguk, kemudian dia beralih memandang Mia yang berdiri di samping Eric. Gadis itu pun mengangguk kepalanya, menandakan mereka sama posisinya sebagai pendengar dari apa yang akan dikatakan oleh Eric dan Sarah. "Aku ingin minta maaf," ucap Eric tulus. Ia merasa bersalah karena selama ini selalu memandang Sarah dengan buruk, walau gadis itu pernah menjebaknya. Namun saat itu posisi Sarah juga adalah sebagai korban. Sarah menggelengkan kepalanya, tidak menyetujui permintaan maaf dari Eric. "Seharusnya aku yang meminta maaf kepada kakak," sanggah Sarah. "Selama ini aku dan kakak Rio selalu membuat kakak susah. Bahkan Kak Rio sempat berusaha untuk mencelakai kakak." Sarah menjelaskan semua pada Eric sambil berusaha untuk menahan air matanya. Jujur, perasaannya pada Eric masih ada hingga sekarang. Akan tetapi Sarah juga mengerti dan menyadari kalau sedari awal Eric tak sekalipun tertarik padanya. Pria itu hanya menganggap dirinya sebagai adik kelas, apalagi di saat ini telah ada seorang wanita cantik yang menjadi kekasih Eric. Sarah harus mengubur jauh-jauh rasa cintanya pada pria tersebut. Selesai berbicara dan memperkenalkan Mia pada Sarah, Eric pun pamit. Namun sebelum pergi, Eric berpesan pada Sarah agar jangan menyia-nyiakan kepercayaan dari seseorang. Dan juga pria itu berharap agar Sarah dapat menemukan cinta sejatinya. Eric membawa Mia mengunjungi Central Park yang terletak di pusat kota Manhattan. Pria itu ingin memberi kejutan pada sang kekasih di sana. Selama di dalam mobil sepanjang perjalanan menuju tempat itu, tangan Eric tak pernah lepas menggenggam tangan kekasihnya. Pria itu seolah takut kehilangan gadis kecilnya yang kini telah tumbuh menjadi dewasa tersebut. Tiba di tempat yang dituju Eric,
meminta izin pada Mia pergi sebentar untuk membeli sesuatu. Mia pun mengangguk sambil menunggu kedatangan sang kekasih. Mia duduk di bangku taman menikmati keindahan suasana sekitar. Seorang anak kecil menghampiri Mia dengan membawa balon berwarna pink. Bocah kecil itu pun menyerahkan balon di tangannya pada Mia. Kemudian segera berlari menjauh meninggalkan Mia yang tengah kebingungan. Kemudian datang lagi dan lagi, hingga 4 orang yang datang menyerahkan balon berwarna sama pada Mia, yang membuat gadis itu kebingungan. Terakhir, ada 1 orang lagi yang datang menghampiri Mia, lalu memberikan sebuah kotak kecil pada gadis itu. Mia semakin kebingungan dengan apa yang didapatnya dari anak-anak tersebut. Gadis itu juga melirik ke kiri dan ke kanan, mencari keberadaan Erik sang kekasih. "Aunty, tusuklah balon-balon itu dengan ini," ucap bocah tersebut membuka kotak kecil tersebut yang ternyata berisi sebuah paku. Mia menatap bocah itu dengan kebingungan, namun gadis itu tetap menuruti apa yang diucapkan oleh anak kecil tersebut. Mia menusuk balon yang pertama kali ia terima. Sebuah tulisan muncul dari balon yang telah pecah tersebut. "Will." Mia menusuk balon kedua. "You." Balon ketiga, "Mary." Balon keempat, lalu balon terakhir yang diterima oleh gadis itu, "Me." Mia terkejut membaca semua pesan yang terdapat di dalam balon tersebut. Belum hilang rasa terkejutnya, tiba-tiba sepasang tangan melingkar kokoh di pinggang mungilnya. "Apa jawabanmu?" Erik bertanya dengan berbisik di telinga gadis itu. Mia membalikkan tubuhnya menatap lekat-lekat Erik sang kekasih. "Will you marry me?" tanya Erik sekali lagi, yang kemudian disambut dengan anggukan mantap gadis itu. Pria itu pun segera memasang cincin yang telah disiapkan olehnya ke jari manis Mia. Kemudian Erik mencium lembut bibir Mia begitu mendapat jawaban atas lamarannya tersebut. Mia menyambut ciuman sang kekasih dengan hangat. Hari ini adalah hari yang paling membahagiakan bagi gadis tersebut, dan juga hari istimewa bagi mereka berdua. Di rumah sakit, Pia mulai mengalami kontraksi. Wanita itu menjerit karena rasa sakit yang dialaminya. Dokter Teresa segera membawa wanita itu ke dalam ruangan persalinan karena tanda-tanda akan melahirkan telah nampak. "Tarik napas, keluarkan, dan dorong sekuat tenaga." Dokter Teresa memberikan instruksi pada Pia. Pia mengikuti semua instruksi yang diarahkan oleh dokternya tersebut. Namun sang baby belum juga mau keluar dari rahimnya. Pia mengulangi hal yang sama. Wanita itu bahkan menjerit dan mencengkeram lengan Jiga untuk menambahkan tenaganya. "Ayo sayang, kamu pasti bisa." Jiga mencoba memberi semangat, walau ia sendiri sebenarnya tidak tega melihat istrinya merintih kesakitan. Tak hanya lengan pria itu yang menjadi korban keganasan Pia. Wanita itu bahkan mencakar punggung suaminya saat pria itu mendekat mencoba memberi semangat padanya. Segala kesakitan yang dialami oleh Jiga tak lagi dirasakannya ketika mendengar suara tangis bocah yang akhirnya berhasil didorong keluar oleh Pia dengan sisa tenaganya. Seorang bayi laki-laki mungil yang tampan telah lahir ke dunia. Suster pun memberikan bayi laki-laki yang telah dibersihkan itu kepada Jiga sang ayah. Tangan Jiga bergetar menerima dengan hati-hati bayi kecil yang merupakan hasil buah cintanya dengan sang istri. Pria itu pun menggendong sang bayi, kemudian menciumnya dengan penuh kasih sayang. "Lihatlah, matanya mirip denganku," ujar Jiga bersorak kegirangan. Pria itu lantas memberikan bayi mungilnya kepada sang istri. Pia melihat bayinya menatap mata amber milik putra kecilnya, yang memang sama dengan sang ayah. "Sungguh curang, aku yang mengandung dan membawanya berbulan-bulan di dalam perutku. Tapi mengapa begitu lahir semua mirip denganmu?" ucap Pia pura-pura merajuk. Namun jauh di lubuk hatinya Pia merasa sangat bahagia. Jiga dan dokter Teresa serta para perawat yang berada di sana tertawa mendengar ungkapan kekesalan wanita itu. "Terima kasih sayang," ucap Jiga tulus mengecup puncak kepala sang istri dengan penuh kasih sayang. Bayi mungil tersebut pun diberi nama Juan Dinhara Pratama. 3 tahun kemudian, hari ini seluruh anggota keluarga Pratama kembali ke Indonesia untuk menghadiri pernikahan Sera dengan Jordan. Pernikahan yang digelar di Pulau Dewata Bali itu menjadi saksi janji suci antara Sera dan Jordan.
Selesai acara pernikahan, Jiga membawa istri dan ketiga anaknya untuk bermain di pantai Jimbaran, Bali. Pria itu merangkul bahu istrinya menyaksikan Aiden, Jelin, dan Juan yang tengah asik bermain pasir di sana. Jiga meraih tangan Pia, menggenggam jemarinya sambil menatap lekat-lekat wajah sang istri yang terlihat sangat cantik. "Kau adalah anugerah terindah yang Tuhan berikan untuk hidupku," ucap Jiga, kemudian mengecup puncak kepala Pia dan disambut dengan pelukan mesra dari sang istri. Berakhir untuk season 1. Season 2-nya si Aiden sudah besar. Sampai jumpa lagi.